tentunya sangat menyambut kebijakan ini karena tentunya kebijakan ini sudah dikaji dengan seksama oleh stakeholder. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan BPJS. Tujuannya udah pasti baik. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan dari rawat inap. Nah, kalau kita lihat dari standar yang ditetapkan itu sangat rinci ya. Mulai dari jumlah orangnya, jumlah ruangannya, bednya, kemudian ventilasi dan sebagainya gitu ya. Jadi tujuannya baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah prinsip gotong royong. Ya, jadi kesehatan itu adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, sama dengan pangan dan sandang gitu ya. Jadi dalam hal ini pemerintah dan swasta dalam ini pihak asuransi harus saling membahu, saling bekerja sama. Dalam hal ini BPJS menyediakan kebutuhan dasar dari kesehatan. Sementara jika peserta ingin mendapatkan pelayanan yang lebih, dia bisa menutup asuransi kesehatannya di atas kelas yang ditentukan oleh BPJS. Demikian, Mbak. Baik, menarik sekali Pak Rahmat. Kita akan tanyakan kalau dari Allianz, seperti apa sih memandang kerjasama skema COB ini? Apakah sudah optimal? Apa saja tantangannya? Ya, jadi kami sebagai perusahaan asuransi yang mempunyai misi untuk mengasuransikan sebanyak mungkin orang Indonesia, kami percaya bahwa kesehatan termasuk salah satu elemennya ya. Jadi mendengar berita tersebut, kami melihat itu sebagai satu inisiatif yang positif. Namun tentunya nanti kita perlu memahami mengenai bagaimana struktur, format maupun metode implementasinya gitu. Yeah. Baik. Berikutnya kita lihat ini tantangannya apa saja sih Pak kalau dari Allianz yang sudah dijalani selama ini? Ya, sebenarnya nantinya untuk industri secara umum, kami pikir pemerintah perlu melihat dalam konteks platform yang lebih besar ya, dalam arti standarisasinya untuk pelaksanaannya sehingga lebih banyak partisipasi dari perusahaan asuransi dari sisi swasta yang bisa mengikuti ini gitu. Baik, kita beralih lagi ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau dari Mandiri InHealth ini kan ada rencana uji coba perubahan standar keanggotaan peserta BPJS Kesehatan di 2022 begitu menjadi kelas A dan B saja. Kalau Anda lihat ini sebenarnya seperti apa? Apakah positif? Sangat positif, Mbak Ineke. Karena apa? Karena memang bahwa dalam hal kebutuhan dasar seperti disampaikan tadi itu menjadi tanggung jawab dari BPJS gitu. Nah, dalam hal diterapkannya kelas standar nanti, ini tentunya memberikan peluang bagi asuransi, pihak asuransi ya. Dalam hal ini, kalau misalnya peserta ataupun pasien ingin mendapatkan pelayanan lebih, dia akan bisa top up. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya kelas standar ini, itu memberikan segmen yang jelas bahwa asuransi sosial yang merupakan kewajiban negara, kewajiban bahwa kesehatan sebagai kebutuhan dasar itu dikelola dan dipenuhi oleh negara. Kemudian asuransi komersial dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan. Kalau dalam kelas standar ini ditetapkan bahwa jika peserta ingin mendapatkan pelayanan yang lebih, dia bisa naik, bisa dengan asuransi atau dengan bayar sendiri atau dengan pemberi kerja. Nah, artinya bahwa dalam ini segmennya udah jelas bahwa BPJS menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat dan sementara asuransi komersial dalam memenuhi untuk yang ingin opsi yang lebih tinggi, kelas menengah ke atas. Baik, kita akan beralih ke Pak Bianto. Ya Pak Bianto, kalau dengan adanya perubahan standar keanggotaan ini, Anda melihat ini perlu ada ketentuan kerjasama tertentu atau tidak sih antara BPJS Kesehatan dan asuransi komersial? Ya, sebenarnya secara prinsip saya rasa sudah bagus ya, tadi seperti disampaikan Pak Rahmat juga bahwa BPJS atau pemerintah akan memberikan yang basic dan nantinya perusahaan asuransi bisa berpartisipasi di mana masyarakat Indonesia, individual dari masyarakat Indonesia itu mempunyai kebutuhan pada layers berikutnya. Nah, di situlah yang nantinya mungkin akan diperlukan satu koordinasi atau
standarisasi di mana platform ini bisa lebih terbuka, bisa lebih interoperability antara BPJS dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Itu mungkin yang nanti kemudian perlu untuk dibangun. Dan ini menurut saya juga sangat positif karena ini akan menjadi lebih efisien ya dari sisi pembiayaan APBN, dan saya rasa juga lebih efisien juga dari para masyarakat Indonesia juga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan baik yang basic maupun mungkin yang sedikit di atas itu gitu.